setelah 6 tahun lalu ketemu di mana-mana kita ya. Akhirnya alhamdulillah setelah ngumpet 6 tahun balik lagi. Iya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat yang selama ini kalau ngubungin artis satu itu selalu hubungin Budila. Iya kan, tergantung ACC ibu yang satu ini. Akhirnya sampai dia bingung, gue nyanyi juga, gue ngatur schedule orang juga, iya kan. Akhirnya kepenatan tuh Budila bisa balik lagi, ya Budila. Ya, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih atas teman-teman semua atas kehadirannya dan semua keluarga besar yang hadir di sini serta para tamu-tamu undangan semua yang bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya sebelumnya kita kenalan lagi dari awal. Di sebelah kanan paling kanan saya ada Bapak Andi Syukran selaku eksekutif produser dari 5 Dimensi. Tepuk tangan dulu buat Andi Syukran. Kemudian di sebelah kiri saya ada Esa Tama. Beliau adalah gitaris yang kenyang malang melintang di dunia kancah musik industri. Beliau gitaris dari Maudy Ayunda, Meca. Dulu Vidi Aldiano juga sempat beliau iringin. Terakhir Cita-Cita sekarang masih ya? Masih Cita-Cita masih. Kalau hariannya masih ada di Dreambox Trans TV, acara Dreambox, home bandnya masih beliau juga. Terus almarhum Jupe yang isi lagunya juga beliau juga. Kalau disebutin banyak lah pokoknya. Teman-teman lu buat Esa Tama yang hari ini juga kebetulan pencipta lagu dari sejarah itu dia pencipta lagu dari sejarah cintanya Scorpida dan cinta ini sejatinya Budila. Nah, buat terimain aja sebelumnya Budila pernah rilis single lagu di tahun 2014 yang kebetulan jadi soundtrack film layar lebar di bawah naungan Rudi Sudjarwo. Pemeran utamanya inisial Aliando. Soundtrack film inisial ya, keceplosan lagi saya. Yang soundtrack filmnya yang nyanyikan Budila dengan judul Janji Hati. Kemudian 2016 Budila rilis single ketiga, yang pertama Ramadan, kedua Janji Hati, ketiga rilis single berjudul yang ketiga sempat duet sama judulnya Suara Hati. Suara Hati, duet juga ada di soundtrack film layar lebar juga ya. Duet sama Aliando dengan Suara Hati, betul. Yang keempat baru Luka Lagi. Yang ini yang paling baru. Yang ini yang paling baru yang terakhir pertama lagi ya. Yang ini yang paling baru judulnya Cinta Ini Sejati, setelah kevakuman yang lumayan cukup sangat lama. Yang ternyata orang-orang melihat saya tuh badan saya dikasih minyak tanah gitu. makin gitu. Terus kemudian ini sebenarnya cerita lagu Budila itu kalau kita Cinta Ini Sejati. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita kupas tuntas hari ini sampai sedalam-dalamnya. Boleh ya? Boleh. Oke, mungkin Budila dari mau ngomongin dikit, silakan. Paling di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak, abang-abang wartawan, media online maupun media YouTube yang udah sudi hadir untuk hari ini. Untuk buat saya ini perdana lagi buat saya. Setelah sekian lamanya, saya mencoba untuk mengubur bakat saya untuk fokus ke anak-anak saya tadinya seperti itu. Cuman karena didorong oleh keluarga, suami dan anak-anak, ayo dong Bu, kan berkarya nggak kenal usia, katanya gitu. Sempet 50-50 bisa nggak ya saya untuk berkarya lagi. Ternyata dorongan dan support dari keluarga besar, khususnya keluarga 5 Dimensi, suami saya, Bang Andi, dan pencipta lagu saya Kak Echa. Ternyata saya masih bisa kan masuk ke dapur rekaman gitu. Masih bisa ternyata, kirain udah lupa cara-caranya, ternyata masih bisa. Cuman karena kemarin itu terhalang oleh pandemi yang saya sempat ya udahlah, masih gambling juga, ya udahlah nggak usah dilanjutin, mungkin diudahin aja. Tapi kesini kok jadi hati saya yang nanya ke Bang Dodon, ke suami saya nih, kapan nih Bang dikelarinnya gitu? Kok di hati kecil jadi nanya juga gitu, sempet ya udahlah nggak usah dikeluarin gitu.
alhamdulillah qadarullahnya pandemi pelan-pelan mulai hilang. Kita udah boleh buka masker lagi, walaupun yang batuk pilek disarankan untuk tetap pakai. Ya itulah berjalannya, mungkin izin dari Tuhan juga, semua jadi bisa berjalan sesuai yang saya inginkan, dan teman-teman dan suami dan semuanya keluarga inginkan untuk saya berkarya kembali. Semoga lagu ini banyak disukai, diminati, dan dicintai oleh para penggemar musik di Indonesia. Gitu aja sih. Ini paling kita. Ya, silakan untuk tanya-tanya, karena kurang lebihnya kita sudah cukup banyak yang tahu. Kita silakan tanya-tanya, kita kupas tuntas. Untuk teman-teman media, silakan yang mau bertanya. Maaf, mic-nya nih. Tes, selamat sore. Sore. Mbak dulu kan terkenal sebagai manajer mahal gitu ya. Ngurusin Aliando, manajernya apa? Yang ngurusin Aliando aja ada 15. Nah sekarang kepengen nggak sih dengan 15 asisten kayak dulu gitu? Terus apa alasan kembalinya Mbak? Sementara Mbak juga kan lagi dorong putrinya Madena untuk eksis gitu loh. Oh ya sempet-sempetnya masih nyanyi. Apa sih yang mendorong untuk kembali? Sementara berapa lama sih Mbak istirahatnya dari dulu sampai sekarang? Terima kasih. Pertanyaan pertama, pengen nggak asistennya kayak dulu 15? Sebenarnya gini, nge-create waktu itu sang artis yang kebetulan keponakan saya, 15 asisten yang kita sebut itu kebetulan banyak abang-abang yang dulu juga tahu besarnya Ali sebelum dia punya nama. Besarnya Ali dari ngedidik cara berperilaku dan cara main drum, cara bernyanyi, cara segala macam. Jadi ketika Tuhan ngasih izin dia untuk dikenal oleh masyarakat banyak, dan kebetulan yang menghandle adalah saya dengan suami saya, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik, yang kita sebut asisten itu sebenarnya sih saya pribadi nggak mau nyebut mereka asisten ya Mas. Saya lebih nyebut mereka tuh tim Dok Art. Saat itu nama kami Dok Art. Tim Dok Art yang benar-benar ngebantu, khususnya saya dan Bang Dodon, karena ketika itu ngebelah tim untuk meeting ketika itu ya. Jadi kalau sekarang mau nggak seperti dulu, pastinya mau. 15, kalau saya maunya mungkin lebih. Kalau bisa jangan 15 deh, karena kan yang ke-handle mudah-mudahan ya, namanya juga doa, ucapan itu kan adalah doa. Yang ke-handle kan banyak, karena di 5 dimensi saat ini, saya dengan suami saya coba, dan Bang Andi coba untuk nge-create beberapa talent. Nggak cuma saya doang atau Dena doang gitu. Mudah-mudahan dengan adanya talent-talent kita di 5 dimensi, dengan gerakan baru, gebrakan baru, nama baru, tim gak cuma 15, bahkan lebih. Jadi kan setidaknya kita bisa sama-sama kerja bareng, sama-sama cari rezeki bareng, sama-sama hidup bareng lah gitu loh. Maksudnya dari dunia entertain yang mudah-mudahan diizinkan sama Allah gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, sekarang kan lagi Dena juga lagi naik, sayanya kok ikut naik. Itu lagi balik lagi, sebenarnya yang ngedorong saya untuk sampai saat ini terjadinya Cinta Ini Sejati itu Dena sendiri. Ada Dena, ada Dica, ada Dendo, anak-anak saya, ada suami, ada abang saya, ada terutama pencipta lagunya nih Kak Eca yang meyakini lo bisa dia, sama Mas Novi satu lagi. Mas Novi, karena ketika waktu itu Mas Novi ngedengar suara saya lagi jadi backing vokal lagunya Dena. Bu, lo kenapa gak nyanyi lagi gitu. Terus saya tuh sempat gak bisa Mas, gue udah gak bisa, udahlah gak usah lah, udahlah Dena aja lah gitu. Tapi ternyata dukungan, dorongan dari tim kita, dari tim 5 dimensi, dari keponakan, dari mertua saya, dari ibu saya, dari kakak-kakak saya, kakak ipar semua, ayo dia bisa gitu. Bahkan sempat yang mungkin ini saya bocorin dikit nih ya, suami saya tahu nggak sih, dulu pernah cerita nggak sih? Terakhir saya ketemu Ali cuma ngomong gini, ibu berkarya Bu. Terus saya bilang, gue nggak bisa Li, gue nggak bisa berkarya lagi, udahlah fokus aja sama anak-anak. Lo bisa Bu, lo bisa berkarya lagi, karena karya lo harus dikenang.
ketika lu udah nggak eksis, karya lu tuh ada. Itu yang dia pernah ngomong dan saya masih ingat. Didukung lagi dengan suami saya, abang-abang saya semuanya. Kenapa enggak? Dan Dena, ayo bu, ibu bisa bu, nggak apa-apa ibu bisa. Ibu tuh nggak usah mikirin kakak. Ya saya juga yakin sih Dena pasti punya rezekinya sendiri. Bahkan harusnya bisa jadi diva Indonesia gitu kan. Harusnya bisa jadi diva Indonesia. Setidaknya kalau cita-cita sih semuanya inginnya naik. Kalau lagu ini hanya sebuah jadi karya kenangan, anak saya kelak bisa jadi batu loncatan ketika dia dikenal orang-orang. Madena anaknya siapa? Itu anaknya Budila. Budila yang mana? Ya lo klik aja YouTube kan, jadi orangnya tahu tuh. Ada Cinta Ini Sejati, ada Luka Lagi, ada ini. Terus pertanyaan ketiga, berapa tahun sih vakum? Sebenarnya gini, ketika saya memutuskan untuk sendiri-sendiri dengan Aliando saat itu, karena kan saya pikir dia sudah dewasa saat itu dan kita serahkan baik-baik kepada ibunya. Saya pun berpikir gini, saya harus fokus ke anak-anak saya yang ketika saya megang dia, anak-anak saya tuh jadi anak pembantu. Untung gak manggil saya tante, sama untung gak manggil dia om. Karena benar-benar frekuensinya bangun tidur, dia berangkat sekolah saya cuma melek ngasih jajan, dia pulang sekolah saya gak ada, sampai malam, sampai rumah tuh mereka udah tidur. Begitu setiap hari. Bahkan anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 yang paling kecil, saat itu paling kecil, dia bener-bener di rumah. Kalau Dena masih oke lah, suka saya ajak. Kalau yang kedua, yang ketiga, karena kan buat saya kasihan mereka menunggu lama. Di playground saya titipin juga nggak efektif kan, maksudnya gitu, takut saat itu yang saya takutin ya takut penyakit dan segala macam sih sebenarnya. Jadi lebih baik saya tinggal di rumah. Jadi ketika saat itu saya memutuskan dan Ali kita sepakat untuk nggak bareng-bareng lagi, saya benar-benar fokus dan suami saya fokus ke kedokterannya saat itu yang sudah dirongrong oleh kampus, harus segera selesai juga. Jangan digantungin gitu kayak lagunya ini, jangan gantung. Jadi benar-benar kita fokusnya emang udah jalannya harus di Bang Dodon dengan karirnya kedokterannya saat itu, dan saya fokus di karir saya yang baru jadi ibu rumah tangga untuk anak-anak saya gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata setelah saya di rumah, saya nganterin mereka les, anak-anak saya kelihatan bakat-bakatnya gitu. Dari yang Dena bisa nyanyi, anak saya yang kedua bisa main drum, yang ketiga lagi masa-masa sekolahnya lagi lucu-lucunya gitu. Jadi makanya saya tuh berpikir, oh ya udahlah mungkin ini cara Tuhan. Makanya ketika vakum 6 tahun ini untuk mulai kembali lagi, itu dia balik lagi. Proses yang sangat berat sebenarnya. Cuman banyak orang yang bilang karya tuh nggak mengenal usia. Bener sih, saya setuju. Sama kayak kita pendidikan kan nggak kenal mau kapan lo belajar, ya lo belajar terus, ibaratnya kayak gitu. Ya paling yang gitu. Oke. Mas, buat